kisah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena dikutuk oleh Betara Indra dan sangat dibenci oleh banyak orang karena mereka selalu mengemis dan meminta bantuan kepada rakyat sekitar sehingga mereka diusir oleh rakyat sekitar. Mereka pun memutuskan untuk meninggalkan kampung dan tinggal di sebuah hutan. Tinggalnya mereka di hutan, mereka hanya memakan makanan yang ada di sekitar hutan, seperti buah-buahan. Hari terus berlalu, si miskin pun mendapatkan buah-buahan dan memberikan kepada istrinya. Sang istri pun merasa mual-mual. Kenapa kamu mual-mual? Artinya aku hamil 3 bulan. Beberapa hari kemudian, istri si miskin pun mengidam bunga yang ada di taman Sang Paduka Narapati. Sepertinya minta bunga di kerajaan itu sulit. Setelah si miskin mengatakan itu, sang istri menangis. Diamlah, aku akan mencarikannya. Sang istri pun berhenti menangis dan si miskin pun mencari bunga itu untuk istrinya. Lalu si miskin pun pergi ke pasar untuk mencari bunga tersebut. Sesampainya ke pedagang bunga, si miskin pun ragu untuk meminta bunga tersebut karena ia takut orang akan memukulinya. Pedagang itu pun bertanya, Hai miskin, apa yang kamu inginkan? Bolehkah saya meminta bunga yang Anda jual? Boleh. Terima kasih. Sama-sama. lalu si miskin pergi ke hutan untuk menemui istrinya. Ini bunga yang aku dapatkan. Kenapa kamu membawa bunga yang ada di pasar? Aku kan ingin bunga yang ada di taman kerajaan itu. Baiklah, saya akan meminta bunga di kerajaan itu. Kemudian si miskin pun pergi menghadap kepada Sang Paduka Narapati untuk meminta bunga yang ditanam di taman Sang Paduka. Bolehkah saya meminta bunga yang ada di taman kerajaan? Untuk apa kamu meminta bunga yang ada di taman saya? Istriku lagi ngidam. Ya baiklah, Terima kasih. sama-sama. Setelah si miskin mengambil bunga untuk istrinya, si miskin pun beranjak pulang untuk menemui istrinya dan memberikan bunga tersebut. Pada waktu yang baik dan tepat, pada sore hari itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang sangat tampan, yang diberi nama Marakarma, yang artinya anak dalam kesulitan. Ketika dia menggali tanah untuk menancapkan kayu, ia menemukan sebuah harta di bawah tanah yang dia gali. Lalu sang istri pun datang dan berkata, Ini aku mendapatkan harta. Harta ini tidak akan habis sampai anak dan cucu kita mati. hari terus berlalu dan pada akhirnya si miskin pun menjadi kaya dan menjadi seorang raja yang bernama Maharaja Indra Angkasa dan istri bernama Ratna Dewi dan negeri itu dinamakan Puspasari.